Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kami akan kembali mengajak Anda untuk membahas trending topik hari ini. Ada apa sih, Valen? Jadi tadi pagi Jessica, waktu Indonesia Barat itu ada debat perdana Pilpres Amerika Serikat. Makanya hari ini trending pencarian di Google Trends itu mencapai lebih dari 4.000 yang mengetikkan keywords untuk debat Pilpres Amerika Serikat hari ini. Nah, hari ini ya tadi Jess ya, kalau kita lihat itu calon presiden Amerika Serikat yang tadi pagi berdebat itu adalah yang 4 tahun lalu juga melakukan debat yang sama. Tapi sekarang usianya berbeda. Jadi semakin lebih tua ya. Ada Joe Biden dan juga ada Donald Trump. Saling berhadapan dalam debat perdana Jumat malam waktu Amerika Serikat atau pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kita lihat pemirsa, ini adalah Joe Biden dan Donald Trump yang bersaing pada pemilu presiden 5 November 2024 mendatang. Adu debat hari ini untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu modern di Amerika Serikat ternyata digelar jauh-jauh hari dan lebih awal dari siklus biasanya dalam rangkaian pemilu Amerika Serikat. Nah, pada tadi pagi keduanya saling beradu pandangan mengenai sejumlah isu. Ini seperti imigrasi, perang di Ukraina dan Gaza, cara menangani masalah ekonomi, bahkan membahas cara main golf nih, Valen. Macam-macam yang dibahas ya. Dan debat yang berlangsung di Atlanta ini merupakan rangkaian menuju pemilihan presiden di Amerika Serikat pada 5 November mendatang. Debat ini tidak dihadiri penonton atau pendukung dari masing-masing kubu. Nah, jadi kalau sebelumnya biasanya debat itu mulainya bulan Oktober, November gitu ya. Ini sekarang di set jauh hari. Jadi bulan ini Juni, agak berbeda ya, agak berbeda ketimbang pemilu presiden di Amerika Serikat di tahun-tahun sebelumnya. Dan meskipun begitu pemirsa, ada ternyata aksi unjuk rasa yang terselenggara di depan gedung debat. Nah, jadi sejumlah pengunjuk rasa ini mengatasnamakan diri mereka, kelompok pro-Palestina, kemudian membawa poster hingga bendera dan menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Dan saat memasuki debat, tensi panas ini langsung dipertontonkan Biden dan Trump, pemirsa. Jadi mereka berdua ini langsung naik ke podium masing-masing tanpa bersalaman. Kita lihat ya, ini untuk visual tadi pagi nih pemirsa. Jadi mereka berhadapan tapi tidak ada nih salamannya sama sekali. Nah, jadi tadi juga dipandu oleh Jake Tapper dan juga Dana Bash. Tadi pagi kalau Anda nonton pemirsa ini seru ya, semua debat yang berlangsung dan pernyataan-pernyataan saling menyerang. Ada yang menyerang kepribadian, personal, ada juga yang menyerang seputar apa saja yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, bahkan beberapa hari sebelumnya Joe Biden ini sempat menantang Donald Trump yang dianggap sering pamer kehebatannya di panggung debat. Trump kemudian langsung menanggapi bahwa dirinya siap melawan Joe Biden kemanapun Biden pergi. Nah, selanjutnya nih pemirsa, Trump berpendapat Biden adalah ancaman nyata terhadap demokrasi dan keberlangsungan Amerika Serikat saat ini. Dari beberapa topik debat yang dibahas, ini salah satu yang menarik adalah perhatian terkait dengan konflik antara Israel dengan Hamas. Jadi pemirsa, dalam debat Biden mengklaim semua pihak termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setuju nih soal rencana gencatan senjata. Dan Biden menuding Hamas yang menginginkan perang terus berlanjut. Ternyata pernyataan tersebut juga dibantah oleh Donald Trump. Trump menyebut justru Netanyahu yang ingin melanjutkan perang. Sementara itu Trump tidak menjawab secara gamblang pemirsa tadi pada saat ditanya sikapnya terkait dengan Palestina. Kemudian moderator debat sempat bertanya apakah Trump mendukung Palestina sebagai negara merdeka atau tidak, termasuk saat ditanya upayanya untuk mengakhiri perang di Gaza. Jadi tidak ada jawaban yang begitu gamblang tadi. Dan pemirsa, kompetisi antara Biden dan Trump ini juga menarik perhatian dunia pendidikan. Ini salah satunya Universitas Quinnipiac yang mengadakan jajak pendapat soal elektabilitas kedua calon. Yang mana hasilnya menunjukkan Trump ini unggul dengan perolehan 49%. Betul. Nah, tapi Jessica, ini sebenarnya tidak terpaut terlalu jauh ya. Kalau kita lihat angka elektabilitas Joe Biden. Angkanya kemarin pada saat kita lihat itu adalah 45% untuk Joe Biden. Jadi kontestasi antara Biden dan juga Trump kali ini bukan yang pertama. Mereka sempat bertarung di Pilpres Amerika Serikat 2020 silam dan kemudian terulang lagi di 2024 ini di bulan November mendatang. Ini adalah kita lihat profilnya ya. Yes, Joe Biden, Joseph Biden, kemudian dia lahir 20 November 1942 di Pennsylvania, Amerika Serikat. Dan saat ini Joe Biden ini adalah petahana, saat ini masih duduk sebagai presiden dari Amerika Serikat. Dan ini adalah riwayat pendidikannya pemirsa.
Sedangkan Donald Trump kemarin juga sempat tersandung kasus ya Jessica ya. Dia akan menjalani hukumannya karena dinyatakan bersalah oleh para juri dalam persidangan lahir tahun 1946 di New York City. Dan ini adalah mantan Presiden Amerika Serikat. Dan tadi menarik, Valen sempat menyinggung kalau Trump ini tersandung masalah. Tadi pagi kalau kita saksikan antara keduanya, Biden juga melakukan atau mengatakan hal yang sama kayak mau kalian punya presiden yang bermasalah. Intinya seperti itu pemirsa. Betul. Nah, selain itu pemirsa, kita nanti akan nantikan lagi bagaimana kelanjutannya selanjutnya ini seputar menjelang Pilpres Amerika Serikat di tahun 2024 ini. Karena calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyinggung usia dan kondisi kesehatan rivalnya Joe Biden dalam debat perdana calon Presiden Amerika Serikat. Trump awalnya diminta meyakinkan pendukungnya kalau ia mampu memimpin negara meski umurnya sudah 78 tahun. Trump mengklaim kondisinya lebih prima dibanding Biden. 2 tests, cognitive tests, I aced them. Both of them, as you know, we made it public. He took none. I'd like to see him take one, just one, a real easy one. Like go through the first 5 questions, he couldn't do it. But I took 2 cognitive tests. I took physical exams every year. And, you know, we knock on wood wherever we may have wood, that I'm in very good health. I just won 2 club championships, not even senior, 2 regular club championships. To do that, you have to be quite smart, and you have to be able to hit the ball a long way. And I do it. He doesn't do it. He can't hit a ball 50 yards. He challenged me to a golf match. He can't hit a ball 50 yards. I think I'm in very good shape. I feel that I'm as in good a shape as I was 25, 30 years ago. Actually, I'm probably a little bit lighter. Dan sementara itu, calon Presiden Amerika Serikat Joe Biden membalas Trump dengan menuding sebagai penjahat. Tuduhan itu merujuk pada penyerbuan gedung Capitol oleh pendukung Donald Trump pada 6 Januari 2021. Dan peristiwa itu yang membuat pengesahan kemenangan Biden dalam Pilpres 2021 sempat dihentikan sementara. The stage is a convicted felon is the man I'm looking at right now. And the fact of the matter is, what he's telling you is simply not true. The fact is that there was no effort on his part to stop what was going on up in Capitol Hill. And all those people, every one of those who were convicted, deserves to be. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.